semua sama sekali kayak memasuki tempat baru, we don't know. Kita nggak tahu harus buat apa, tapi Tuhan kasih malam. Just worship seperti yang kalian lakukan. Worship aja. Change the atmosphere. Change the atmosphere. Karena kamu ingat, kemanapun kamu berada, kamu bawa hadiratku. Sebenarnya nggak ada yang membedakan, mau itu acara worship atau aku kerja setiap malam nyanyi di situ, harusnya nggak ada yang membedakan. As a personal, as a personal. Tapi as a corporate, something different. That's true. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in this sound is not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Lord Jesus. Oh, 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 oh. I'll bring you more than a song, more than a song, more than a song, Lord. I'll bring you more than a song. We give you more than a song. We give you praise more than a song. You are worthy to be praised, Lord. I'll bring you more than a song, more than a song. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about
Yes, it's all about you, and nothing else matters, and nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. The center of it all. Worship Jesus, the center of it all. You're the center of it all. You are the center of our lives, center of it all. You are the center of our family, Lord, the center of it all. You are the center, only you. It's all about you, Jesus, center of it all. You are only you, Jesus, the center of it all. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, yes, Lord, oh Lord, for your name is great, for your name is great, and greatly to be praised. Only one name, oh Lord. I sing praises to your name. Sing praises to your name, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, amen, and greatly to be praised. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, oh your name is great, only your name, Lord, and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, to your name, Lord. Oh Lord, sing, for your name is great, for your name is great, and greatly to be praised. I exalt thee, and I exalt
ku sembah. Ya Kau yang kami sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. aku sembah. Hanya satu nama. Kau ku sembah. Tiada nama yang lain. Kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. so good. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Welcome to the new episode of Into the Deep. Buat setiap saudara yang nonton, dan di studio telah hadir rohani saya yang dahsyat, yang luar biasa, worshipers in zaman now yang dipakai Tuhan, Pastor Christoph Lawalata. Yuk berikan tepuk tangan buat Christoph yang dahsyat. Untuk thank you buat Jason, Vico, Ines yang ada di belakang juga. So, Pastor Christoph Lawalata, Associate Pastor, GKRI Hope Alam Sutra. Yes. Dan ini gue suka, founder of Worship Night Project. Wow. Ya, istri satu dan selalu cuma satu sampai maut memisahkan. Febrina dan anak ada baru satu tapi satu di kandungan yang sudah ada, Josia, satu lagi coming soon. Ya, hopefully Tuhan kasih girl untuk bisa ada sama-sama. Nah, hari ini Christoph, Wandi undang Chris untuk hari ini khusus bicara satu tema. Episode ini adalah The Atmosphere Changer. Wow. Orang yang merubah atmosfer. Wow. Tadi pagi sebelum ke studio, Wandi dapetin dari Ezekiel 47 ayat 9. Dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Yeah. Ikan jadi banyak, kemana saja air itu sampai, air laut menjadi tawar, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yes. Kata ketiga kali, kemana saja, kemana saja, kemana saja, itu just kayak shaking my spirit tadi pagi. Karena Tuhan bilang, kemana saja sungai itu mengalir. Jangan kamu batasi, karena kemana saja adalah kemana saja, anywhere, anytime, any place. Yes. Seringkali kita hanya pikir Tuhan, sungai itu hanya bisa mengalir ke sini. Pantasnya mengalir ke sini. Cuman layak ada di sini. Tapi Tuhan bilang kemana saja. Bahkan yang luar biasa ayat ini dikatakan bahwa dia mengalir ke satu laut yang disebut laut asin, laut mati, laut yang terkenal akan kematiannya. You know, lo baru dari Israel ke Dead Sea. Orang ke Dead Sea mau lihat kalau dia udah hidup nggak ada yang mau ke situ. Dari situ lagi. Justru dia menjadi tourist attraction karena kematiannya. Tapi lihat, saking terkenalnya, tapi waktu kemana saya sungai itu mengalir ke Dead Sea, boom, berubah. Wow. Dan saya rasa mungkin kita pernah menjadi, hidup kita pernah menjadi apa ya, attraction of the world. Oh, kalau lu mah laut mati banget. Lu mah dead end banget. Lu mah udah kartu mati banget gitu ya. Tapi justru itulah yang saya percaya bahwa Tuhan itu bisa merubah atmosfer. Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Tuhan bisa membuat seperti bermimpi waktu memulihkan Sion. So, Chris, let's talk about you. Dan terutama kita semua tahu Worship Night Project. Ini kalau ada bisa ada foto-fotonya. Tayangin. Kamu sudah kemana saja. Yes. Waktu pertama kali Kwani dengar bilang, pertama kali yang in my mind, ini gokil banget deh. Ada satu diskotik yang ngetop banget, yang wah nggak mungkin. Tiba-tiba buka pintunya untuk Worship Night Project. Ada restoran di luar, di outdoor, di mana-mana. But oke, sebelum ke sana, apa sih yang membuat titik balik seorang Christoph sehingga bilang,
I have to do this. Oke. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Yes. Andi bisa diundang ke tempat ini. Aku percaya nggak pernah kebetulan. So kalau tadi pertanyaannya adalah titik awalnya. Terus saja seperti yang tadi dibagikan. Kan sebelum air itu mengalir, di situ dulu dia harus penuh dulu. Harus ngalamin dulu. Di tempat itu dia harus ngalamin dulu semata kaki. Oh iya, ada kedalaman dulu. Ada kedalaman dulu. Jadi nggak langsung mengalir. Betul. Jadi kalau tanya mungkin hidup saya flashback sedikit. Sejujurnya saya ini sebenarnya bukan melayani di gereja dulu sebagai worshipers atau pemusik atau maksudnya tim praise and worship ya. Kan dulu kita pikir kalau lu pujian penyembahan baru lu dipakai sebagai tim praise and worship gitu. Lambat laun ternyata nggak gitu juga kok. Nggak harus orang ngerti musik tuh dipakai di PU juga bisa ya dong. Akhirnya banyak belajar tapi pertama kali aku mulai melayani adalah FYI buat teman-teman yang belum tahu, aku jarang ngomong ini. Aku beresin kabel, aku sound system, aku sikat WC, aku sapu ngepel. Wow. So in my church dari aku pertama kali tertanam kalau nggak salah saya 2004 atau 2005. So kurang lebih hampir 20 tahun aku stay tertanam. Kamu pernah gulung kabel, bersihin itu WC. Pertama kali aku pelayani. Jadi aku sama sekali nggak bisa main musik, itu pelayananku pertama. Aku datang ke gereja ngalamin kasih mula-mula, ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Kasih mula-mula. So flashback lagi aku datang ke Komsel, di GKRI gerejaku namanya waktu itu. Terus datang ke Komsel tujuannya bukan mau ketemu Tuhan. Mau ketemu anak Tuhan. Mau ketemu anak Tuhan. Iya, mau kenalan gak taunya aku ajak temanku juga terus main basket bareng. Yang jadian malah temanku yang lain. It's okay lah. Tapi aku malah ditangkap sama Tuhan. Sejak saat itu aku punya komitmen, hidupku diubahkan. Wow. Aku punya background latar belakang keluarga yang broken home. A broken home. Very broken. Aku anak ke-8 dari 9 saudara. Dan Tuhan, aku pernah ngomong ini di beberapa acara teman-teman. Kita lahir di broken home lah. Singkat cerita, Tuhan pulihkan. Keadaanku pribadi dulu dipulihkan. So kalau tadi Andi nanya mungkin jauh, kenapa bisa bawa ke tempat-tempat yang gak lazim lah. Kayaknya gereja gak mungkin ke situ. Nah mungkin kan teman-teman GBI, Growth Center mengadakan worship night di bla bla. Kayaknya bukan gak mungkin dalam artian terlalu banyak tembok, terlalu banyak, apa saya bicaranya, terlalu banyak hal-hal yang harus disesuaikan, kurang lebih gitu lah. Sehingga cerita akhirnya aku dibentuk, sekian tahun melayani, Tuhan aku kasih hati di praise and worship. Pertama kali aku belajar main bass, Tuhan suruh fingering doang. Udah cuma punya hati itu doang. Bolak-balik. Sampai gak ada yang main keyboard, sampai gak ada yang main gitar, aku main gitar. Sampai satu waktu, udah kamu mesti praise and worship. Suruh mimpin pujian. Lambat laun, terus berjalan. Nah, semasa di mana saya mulai melayani as a praise and worship team, Tuhan mulai kasih. Kemanapun kamu melangkah, kamu ingat, kamu itu pembawa hadirat Tuhan. Pembawa hadirat Tuhan. Present carrier. Yes, present carrier. Kita bukan cuma terima hadirat Tuhan, tapi kita bawa hadirat Tuhan. So true. So harusnya ini yang terjadi ketika kita penuh. Pertama dulu sekitar kita dulu. Kalau kita alamin kepenuhan kan harusnya yang paling dekat dulu yang ngalamin. Which is my family dong. Ya. So pertama-tama aku berdoa benar-benar buat keluarga. Tadi aku cerita. Keluarga aku broken home. Dan satu persatu Tuhan pulihkan. Come on. Akhirnya aku melihat almarhum papa dibaptis. Aku ikut turun ikut membaptis. Kamu ikut baptis? Ya, aku ikut baptis. Itu salah satu hadiah kado terindah. Dan mama pun juga dibaptis Islam. Aku pun ikut turun baptis. Mereka terima Tuhan Yesus. Dan sampai akhirnya keadaan papa mama dipulihkan. Jadi aku cerita garis besarnya. Papa mama tidak menikah selama kurang lebih sampai umurku 29 tahun, 20 tahun. Aku bilang sama Tuhan, Desember, 27 Desember aku ulang tahun. Ini aku minta ini sama Tuhan. Pemulihan harus terjadi. Aku doakan udah sekian tahun lamanya semenjak pertama kali bertobat. Which is kalau kakak-kakakku mungkin udah lebih tua-tua lagi kali. Udah mereka mungkin rindukan itu. Tapi Tuhan akhirnya jawab pada saat itu. Tuhan jawab dan Tuhan pulihkan keadaan papa dan keadaan mama. Itu tadi akhirnya kepenuhannya mulai naik. Mulai sekitar yang ngalamin. My family. Kedalamannya mulai semakin dalam. Dan aku ngerti akhirnya konsepnya Tuhan kenapa baru 2020 after COVID, baru worship night ini akhirnya jadi. Setelah 2020? Yes, semasa COVID sebenarnya. Nanti aku ceritain. Tapi sebelumnya, Tuhan mau pulihin dulu keadaan kitanya, akunya dulu. Ya. Sumbernya ini ya? Sumbernya mungkin bukan cuma aku. Mulai dari mana. Tapi di mana Tuhan mau pakai, kamu dulu harus pulih. Kondisi hati kamu dulu harus pulih. Keadaan keluarga kamu mau aku pulihkan. Dan aku ingat banget di Alkitab aku tulis. Kalau aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau aku dipulihkan, aku dipulihkan, keluargaku pun akan dipulihkan. Dan satu persatu semua keadaan dipulihkan. Papa itu sudah menikah sebelumnya dengan istri pertama.
Dan yang dipulihkan, akhirnya setelah menikah, saya agak cepat ngomongnya karena panjang banget. Sehingga cerita, papa dipulihkan, abis itu papa sakit. Dan aku married akhirnya. Waktu aku married, papa kursi roda, 6 bulan lebih hampir dia di dalam kursi roda. Selesai aku married, besoknya dia pulang ke rumah papa. Besoknya dia pulang? Besoknya. Kenapa besok? 2 hari. Karena harusnya besoknya. Jadi kayak I think dia nego sama Tuhan kan. Iya. Gitu. Karena waktu masa aku lahir dia nggak ada. Masa aku married dia mau ada. Udah ngap-ngapan, udah begini doang terkapar, tapi nafasnya masih ada dan masih bisa interaksi sama. Lihat waktu lagi menikah, akhirnya gue bilang, Pak kalau udah nggak kuat, Papa boleh pulang. Besoknya aku ke honeymoon ke Ambon. Sampai ke Ambon, telepon, begitu baru nyampe belum 24 jam. Papa udah pulang. Terus Tuhan kasih tahu bahwa, oh ya udah, pada saat itu memang udah dibilang, kalau udah nggak kuat pulang kan udah minta. Ya udah, akhirnya 1 hari setelahnya pulang terus aku balik. Yang dipulihkan, aku pikir tadinya cuma hubunganku papa, mama, dan kakak. Ternyata kakak-kakak tiriku juga dipulihkan. Dan sekarang kami melayani bersama-sama. Sekarang ada kakakku juga pastoral juga. Kita sama-sama dirangkul dipulihkan keadaannya. Dan semakin powerful. Karena aku mulai sadar kalau ketika kita pulih di rumah, ketika kita benar-benar Tuhan pulihkan identitas kita, hidup kita, baru Tuhan bilang, this is your time. Go, siapkan dirimu untuk keluar. Karena sebelum itu, jujur, saya tuh udah sering banget ngadain worship night di tempat, di gereja ataupun ada satu kafe, tapi kayak ketahan. 2017, 2018 aku pernah buat. Tapi sama sekali orang gak pernah, itu cuma worship night di tempat. Aku tuh nyanyi reguler by the way. Nyanyi di kafe-kafe, wedding. Ada satu tempat di Sarina, udah gak ada tempatnya. Aku bikin cuman kayak, ya udah kayak program biasa aja, orangnya kayak reguler nyanyi lagu rohani. Sampai Tuhan benar-benar ubahin lagi, masuk masa Covid. Tadinya kan 2019 sangat Senin sampai Senin aku nyanyi. Every night. Ya buat teman-teman, you name it lah, kafe mana yang belum gue nyanyiin. Udah keliling lah dari ujung Tangerang, selatan semuanya kita udah aku kelilingin. Tuhan ingetin, ada satu panggilan lo dalam diri kamu yang gak akan pernah hilang. Tempat dimanapun kamu injak tuh menjadi milik pusaka yang. Dimanapun kamu injak. Berubah jadi pusaka. Berubah. Kamu harus ingat itu. I love it. So aku pikir, nantilah Tuhan, nantilah. Sampai benar-benar pandemi hit. Semua kita. Gak ada job sama sekali dimanapun kan. Dan saat itu dunia entertainment semua lah mungkin ngalamin yang masa sukar. Dan kita, akhirnya teman-temanku ini dan aku, kita gak ada job. Terus baru deh, ingat gak kita mau punya ini, kita mau bikin ini. So we start small. Di ruangan kayak gini. Start online. Jadi kalau teman-teman lihat Worship Night sekarang, coba deh izin ke YouTube Worship Night Project, lihat episode 1 di situ. Kita cuma dalam satu ruangan, kita cuma worship dan gak ada yang nonton. Wah. Kayaknya nonton mungkin calon istriku saya sudah. Sama istri yang teman-teman, sama keluarga yang teman-teman. Gitu. By the way di rumah jemaat Anda. Oh iya. Jemaat rumah akademi. Rumah akademi pertama kali di rumah mereka kita start worship setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu setia. Bayangin gak ada uang, gak ada pemasukan. No income. Tapi Tuhan bilang ya udah setia worship. Setiap Rabu setahun. Setiap Rabu setahun. Rumahku di Bogor by the way. Ya, jadi setiap hari mesti berjuang. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sampai akhirnya 2 tahun kami online. Di tahun pertama kami bikin Unity in Worship. Unity in Worship. Kami ajak Siona dan beberapa teman-teman GPDI, ada beberapa teman Bekasi. Kami bikin, habis itu tahun kedua kami tanya Tuhan mau buat apa? Kami gak akan bergerak kalau Tuhan gak suruh. Tuhan bilang udah setia aja, worship aja every Wednesday. Oke, makanya namanya Worship Night Project. Karena kita mulai malam-malam. Janjian jam 5 sore ya, startnya jam 9 malam. Makanya night sekali. So ya udahlah, ada ini teknis, ada apa segala macam. Tapi kita, we just worship. Every Wednesday we just worship. Kami juga gak ada tahu, tapi Tuhan tuh setia. Dia gak pernah biarin anak-anaknya tuh berhutang, bahkan banyak sekali mujizatnya kalau aku mau ceritakan. Akhirnya masuk tahun kedua, aku dapat kesempatan lagi untuk kerja lagi di kafe, salah satu kafe di Blok M. Kafenya udah gak ada di M Block, sorry. M Block ya? Di M Block ya. Sama kafenya Foya saat itu. Aku bilang sama ownernya, gue punya kerinduan nih, gue pengen bikin worship tapi di kafe. Bisa gak lo bantu? Dan ternyata responnya dia gak banyak basa-basi. Bro, lo mau buat kapan? Konsep lo mana? Instagram lo mana? Dan saat itu kita gak punya Instagram. Jadi kita gak ada platform apapun, cuman YouTube. Terus
bilang, guys, kita dapat kesempatan ini. Doain ya. Semua sama sekali kayak masuk kita baru, we don't know. Kita nggak tahu harus buat apa, tapi Tuhan kasih just worship seperti yang kalian lakukan. Worship aja. Change the atmosphere. Change the atmosphere. Karena kamu ingat, kemanapun kamu berada, kamu bawa hadiratku. Sebenarnya nggak ada yang membedakan, mau itu acara worship atau aku kerja setiap malam nyanyi di situ, harusnya nggak ada yang membedakan. As a personal, as a personal. Tapi as a corporate, something different. That's true. Something different. Jadi mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Kita cuma taat sama yang Tuhan mau. Dan aku gak pernah lupa, saat itu kalau nggak salah bulan Maret atau April atau Maret, pertama kali 2022 kita bikin worship night di cafe. Wow. No ticket, biaya semua kita atur sendiri. Masih dalam kondisi setengah pandemi. Tapi Tuhan turut bekerja. Tuhan kirimin habis itu orang-orang, Tuhan datangin orang-orang yang sakit hati, pahit hati, kecewa sama gereja. Nggak mau bergereja, marah sama Tuhan. Malam itu, aku bisa saksikan bahwa ada banyak pemulihan terjadi. Bukan cuma di gereja Tuhan. Di tempat, di kafe yang di mana mungkin nama Tuhan jarang terdengar. Come on. Gitu. Mungkin dari awal lagi. Tentunya ada... Iya, tempat-tempat ini kan tempat-tempat yang gak lazim ya. Gak lazim lah. Pernah dapat penghakiman gak dari... Waduh, langsung masuk ke situ mahkamah. Kalau teman-teman mau lihat penghakimannya, cek TikTok aja. Kalau pernah dapat, sangat dapat gitu. Sangat dapat. Jadi, waktu kita bikin yang, aku lupa ke satu atau kedua, langsung viral di mana-mana. Langsung di Sesfit atau apa, aku gak tahu. Gak apa-apa aku mention. Iya, gak apa-apa. Di mereka naikin tanpa sepengetahuan kita, tanpa izin kita juga. Tiba-tiba aja mungkin karena mereka datang atau ownernya atau gimana. Dia bilang gak apa-apa, emang we just worship kok. Tapi memang masalahnya di belakang-belakang kan botol ini gak ditutup-tutup di bos itu. Tapi aku dapat pastikan gak ada sama sekali dari setiap kami yang melayani ambil itu minuman. Tentu aku nggak bisa tahu pribadi after that mereka yang datang gimana aku nggak bisa tahu di luar tanggung jawab aku. Yang jelas selama jam 7 sampai jam 9, dari start kita prepare jam 3 kita udah stop worship. Sampai jam 9 nggak ada yang minum alkohol sama sekali, nggak ada yang ngerokok juga sama sekali. Tapi emang kunci seperti Chris tadi ngomong bahwa make sure sebelum kita berubah atmosfer kita harus mengalami kedalaman dulu. Your family, your team, semua mengalami kedalaman yang ada. Ada nggak kesaksian yang nyata dari yang hadir? Ini kan dari elonya yang tapi yang mereka mungkin kepagian clubbing gitu kan datang tiba-tiba, wih udah mulai nih. Jadi gitu. waktu ke Israel pertama kali 2 tahun lalu, ada satu malah ibu anak ini kesaksian. Aku datang loh ke acara Kak Krzysztof. Oh iya, saya belum kenal, belum ketemu. Oh iya Kak, lihat apa? Iya aku lihat tuh, saya mesti mention apa adanya yang diceritakannya. Aku lihat semua ada yang Ani lah nangis. Ya, Gensi tahu lah ya. Ani. Teman-teman tahu, tolong ya kasih tahu. Kasih description. Ani, maksudnya ada orang-orang yang mereka nangis, mereka ngalamin Tuhan. Mereka benar-benar dijamah Tuhan. Tapi yang aku dengar langsung adalah sekarang melayani bareng aku. Sekarang jadi muridku. Dia datang, dia cuma pengen satu. Habis cari ini Tuhan, gue mau bunuh diri. Dia udah mau bunuh diri waktu itu? Dia mau bunuh diri. Gue kelilit utang. Gak ada pengharapan, putusin pacarnya, hopeless lah, cuma datang habis itu gak tahu. And then at that night, aku ingat banget, dia persis di depan aku, anak ini, aku berdoa buat dia. Spontaneous, aku just pray, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan akan pulihkan kamu, Tuhan akan ubahkan keadaan kamu. Dan especially sampai sekarang orang itu melayani bareng kita. Dan dia udah pulih, sekarang bekerja, utangnya pun Tuhan beresin. Dengan cara yang ajaib. Dan sekarang tertanam bareng aku di pelayanan bareng di worshipnya, tapi juga di gereja lokal bertumbuh, tertanam dan bertumbuh dan sekarang dia masuk salah satu core team kita. Dan lucunya begitu banyak, bukan cuma satu tempat, akhirnya Tuhan bukakan banyak tempat-tempat lainnya yang kita lagi nggak cari. Kita tuh nggak pernah ngemis, nggak pernah mohon. Gue mau dong bikin kesini, nggak pernah sama sekali. Jadi orang yang buka pintu buat kalian. Yes, kayak ya makanya aku bilang, akhirnya kayak ngalir aja. Kita ikut aja, we follow aja gitu. Oke, Tuhan bawa sini. Kita pernah bikin Christmas worship di Senen City, by the way. Iya. Dan gak ada flyer tuh kayak cuman jangkanya dekat doang, tiba-tiba yang datang full. Semua full. Sampai manajemen bilang, Pak jangan lompat-lompat Pak, jangan tepuk tangan karena di bawahnya bergetar. Tapi saya percaya hari itu yang getar bukan cuma buildingnya, tapi setiap hati yang datang. Dan itu satu dari banyak hal yang aku bisa saksikan. Dan lucunya, sekarang anak ini kalau datang saya,
Kak, ada si A pengen datang section, tapi dia cerita hidupnya ngalamin ini, dia pengen bunuh diri, ini dia udah sida-sida tangannya. I just bilang sama dia, ya kamu udah pulih kan nih waktunya kamu memuridkan mereka. Jangan ke aku lagi, kamu. Jadi kalau tadi tanya, banyak kesaksian, sangat amat banyak. Ada yang menerima Yesus, lalu berdiri dibaptis, lalu tertanam di gereja lokal. Enggak dimanapun, dimana mereka bisa bertumbuh, mereka nggak bertumbuh. Dan aku percaya itu bukan karena kuat gagah, bukan karena hebatnya kita, kita play skillfully, kita sehingga orang terkesima, enggak. Seringkali kita nggak bisa punya kesempatan untuk prepare jangka waktu panjang. Kenapa? Karena production kita colok sendiri. Itu mixer aku mesti tarik snake cable sendiri. Jadi benar-benar dari nol kita bawa keyboard sendiri, bawa ini sendiri. Tapi Tuhan tuh baik deh, bener deh. Sampai detik ini sekarang kalau kita bikin worship night, kita udah nggak ngurusin itu. Ada beberapa teman-teman yang punya vendor. Sof, gue gak bisa main musik. Bro, gue gak bisa main gitar. Gue gak bisa nyanyi. Tapi gue punya vendor. Gue mau setiap worship night ada, lo pakai vendor. Wow. For free. Dan aku bilang, wah kalau bukan Tuhan yang gerakin hati raja-raja. Siapa lagi? Makanya kalau bisa lihat terakhir-terakhir worship night, kegerakan di sana di sini, terlalu banyak orang yang datang, mereka dengan apa yang mereka punya untuk bikin movement ini terus berjalan. Ya bahkan, tapi ini pentingnya banget. Makanya juga I love as kamu sebagai worshipers juga di worship, tapi kamu juga sebagai associate pastor. Yeah. I believe di sinilah pentingnya gereja itu untuk make sure mengalir keluar. Tidak hanya karena ayat Yeskel 47 itu dimulai dari hal yang kecil, keluar dari altar selatan, pintu gerbang selatannya bait Allah, dan disitulah yang kecil itu seringkali kita anggap remeh, tapi justru bisa menjadi besar. Dan Kondi juga pernah ngalamin waktu itu di Cirebon. Aku lagi, kita dari malam grow worship, seperti tiba-tiba anak-anak altar call, tiba-tiba ada 2 anak maju, kakak adik, pelukan nangis. Aku coba wondering kenapa, kayaknya mereka sangat nangis. Waktu setelah pulang, aku stop mereka, aku bilang, hey guys, what are you doing? Kenapa? Mereka buka plastik tuh, di situ ada racun tikus. Wow. Jadi mereka tuh mau ngeracunin papanya. Tadinya malam itu pulang dari KKR itu. Tapi mereka tuh gak mau KKR, mereka diajak temen, tapi udah ke toko gitu beli racun tikus. Udah beli duluan. Karena papanya abuse banget mereka. Tapi malam itu I talking about Father's love. Dan mereka dicama Tuhan. Tapi pikir there's a good story already. Mereka pulang ya, aku gak ketemu mereka. 4 tahun setelah itu ketemu mereka di Sentul. Tahu gak bahwa papanya bukan hanya malam itu rekonsiliasi, papanya jadi hamba Tuhan juga. Wow, haleluya. Dan 3-3-nya melayani misionaris di Kalimantan. Wow. Udah baptis 1.000 orang lebih waktu itu. So kita percaya bahwa karena ayat itu juga berkata setelah kemana saja, tapi selama sungai itu terhubung dengan bait Allah, source, selama terhubung, terus kesembuhan itu terjadi. Yes. Saya percaya, I believe that's what God is doing with Worship Night Project, with your life, bro. Amen. Dari brokenness, dibuat berubah jadi seorang yang merubah history, yang merubah atmosfer. Kalau kamu boleh ngomong kepada challenge to the next generation yang sedang nonton ini, about generation also worship, apa yang kamu mau sampaikan? Oke. Aku selalu percaya berkat itu datang dari atas. Aku pernah ngalamin, mungkin generasi sekarang juga banyak ngalamin. Seringkali pengen naik tapi kebentur sama atasnya. Aku bicara ini baik secara spiritual maupun secara jasmani gitu ya. Yang lakuin ini ayah kita, orang tua rohani kita bilang jangan tahan. Kayak tadi Kohani bilang, aku ini orang yang tertanam di gereja lokal, yang dibentuk di gereja lokal. Yang dipanggil eklesia keluar. Dipanggil keluar dengan sekarang Tuhan kasih namanya Worship Night Project. Tapi itu gak semerta-merta, tiba-tiba jadi aja Worship Night Project. No. Aku diproses begitu dahsyatnya gitu. Kadang juga pengen mulai ini kayak ngerasa kebentur sama atas. Aduh gak bisa nih, di dalam juga susah. Ya orang ngerti apa yang saya maksud. Mungkin Andi juga pernah ngalamin, teman-teman lain juga ngalamin. Tapi saya selalu punya sikap hati, Tuhan selalu ajar kayak gini. Kamu doain buat pemimpin kamu. Mungkin dia belum dapat apa yang seakan-akan kamu dapat langsung revelation, ngerasa dari Tuhan banget nih. Wah Roh Kudus sudah bicara, bahkan sampai audible mungkin. Tapi kalau Roh Kudus belum bicara sama pemimpin kamu, pray for them. Come on. Pray for them. Karena ini aku alamin.
Aku bertemu di gereja lokal GKRI yang kalau aku bisa bilang, kalau aku bilang, ya nggak apa-apa juga aku bilang ini. Bisa sebenarnya nggak diizinin untuk nyanyi di sekuler atau apa. Tapi aku bilang sama mereka, please, saya nggak pernah nyari uang di gereja. Saya nggak pernah minta persembahan kasih dari gereja. Saya pernah ngamis apapun. Saya pengen beri yang terbaik apa yang Tuhan kasih buat saya buat gereja. Tapi kalau saat ini Tuhan izinkan saya untuk berada di luar, doakan saya, urapi saya, dukung saya, jagain saya. Pernah gagal? Sering. Jatuh? Iya pasti. Tapi please angkat saya, tolong saya, doain saya. Saya bersyukur atas hal-hal itu. By proses, banyak hal terjadi, by proses banyak terjadi. Sampai detik ini, my pastor, my senior pastor, dia selalu bilang, kamu kemanapun pergi kamu keluar, kami gereja akan support, kami akan dukung. Wah. Kayak ada sesuatu, apa ya, cap atau label gitu ya. Kalau bicara kerajaan, kalau kita mau jadi duta kan kita mesti bawa. Ada capnya. Ada capnya dong. Kayak anak yang kembali lah. Lu pulang ke bapak lu mesti kasih cincin. Sebagai tanda bahwa lu anak gua gitu. Nah, aku ngerasa kayak sesuatu anointing. Mungkin teman-teman yang merasa, jangan pernah merasa hebat deh menurut aku bilang itu. Jangan pernah merasa hebat. Aku percaya blessing, doa, pengurapan tuh datang dari atas. Jujur aja sering ribut saya sama senior pastor, sering bentrok, aku gini kok gitu, kok gini. Tapi Tuhan selalu bilang, kamu harus punya sikap hati yang benar. Kamu gak harus bawahi generasi teman-teman worshipers atau apapun yang kalian pelayanan di gereja atau dimanapun, miliki sikap hati yang benar. Gak gampang, biarin Tuhan akan proses kita terus. Sampai hari ini akhirnya my pastor, bahkan our sinode, ketua sinodeku, dia datang ke acara waktu kami bikin worship night di Bandung. Kami bikin di Bandung dan dia datang. I was surprised. Hah? Pastor kamu, ya, saya akan rilis kamu, saya akan doain kamu. Dan itu aku rasain kayak, wow, I can say it. I can imagine, man. Oh man, itu kayak, you mau giant segede apa, ayo. Itu kayaknya, wow. Father's blessing. Aku ngerti banget ngomong ini. Ya, aku percaya Allah Tuhan yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, layer generasi. Jadi kalau aku bicara buat teman-teman muda, aku pun masih muda by the way. Ayo, put respect, jaga respect kita sama our senior pastor. Wow. Jangan pernah sekali-sekali ngomongin hidup mereka. Jangan pernah sekali-sekali apapun terjadi sama mereka, doain. Karena mereka akan terus diproses sama Tuhan. Kalau ngerasa, kok gue mau bikin ini, kayak bentrok. Senyum-senyum ya, tim PW ya. Relate ya. Aku yakin semua ngalamin. Tapi Tuhan proses aku benar-benar. Sampai akhirnya timbul tuh di sini tuh rasa kasih, rasa sayang yang luar biasa. Dan sekarang malah sangat amat didukung, sangat amat disupport, sangat amat difasilitasi. Apa yang bisa gereja bantu, apa yang bisa gereja support. Dan aku percaya, kita miliki sikap hati yang benar, ya nggak ada lawan terlalu besar lah untuk kita hadapin. Yes. Bahkan kemarin tadi kan cerita kami baru balik dari Israel. Kita di sana bukan cuman kayak biasa datang ke Tomb Garden lihat ini, no, we worship in Jerusalem. Come on. Kita worship di salah satu tempat, aku udah naikin di feed Instagram aku di Ben Yehuda Street. Itu downtown itu tempat nongkrong kan? Tempat nongkrongnya anak-anak muda, Jus dan kita jamming. Awalnya aku nyanyi jamming ya karena background kita banyak tahu lagu cafe yang natural tentunya ya. Natural, abis itu Tuhan ingetin. So Jesus from the mountain, Jesus in the street. The atmosphere is different. Dan we know something right now is happening. Ya di sana. Di sana. Kayaknya lagu-lagu lu semua yang menggoncangkan alam di sana. Dan bukan cuma di Ben Yehuda Street. Next day-nya aku bilang sama tour guide bilang, gue gak mau langsung ke Bethlehem. Masih di Yerusalem gue pengen bikin worship. We go to Tel Aviv. Gue gak tahu, udah pergi aja dulu. Gue mau lihat Tel Aviv, gue gak tahu bisa bikin worship apa enggak. Kita gak tahu. Kita gak ada source, kita gak ada penitia yang di sana. Keluarin semua ampli, gitar. Kita bawa ampli kecil, drum pad, gitar sama keyboard. Keluarin. Kasih hikmat, belanja. Kita belanja, kita minta izin. Jajan. Cuma butuh colokan listrik terminal. Ya kita jamming.
jamming nyanyi. Tiba-tiba kita nyanyi. Goodness of God, we worship Lord. Hampir 30 minutes, hampir sejam. Di Tel Aviv. Di Tel Aviv. In the street of Tel Aviv. And you know what, Randy? Sehari sebelum kita datang, Tel Aviv dipakai menjadi parade LGBT sedunia. I don't know how. How. Kita nggak tahu sebelumnya, by the way. Kita nggak tahu. Dan kalau tadi ditanya, Tuhan bawa move from another place, aku percaya this is a move. Dan bukan our movement, this is God's movement. Makanya kami bersyukur dipertemukan atau dengan teman-teman yang ada. Ines, Joshua Artono, Sydney dan segala macam. Kita bisa kolaborasikan ini sama-sama for the kingdom. Jadi doain juga supaya worshipnya tetap ada on track. I will, bro. Ya. Aku percaya seperti Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria bahwa kamu gak akan menyembah lagi di gunung ini atau di gunung sana. Ya, but you will worship everywhere. Karena menyembah Tuhan adalah roh dan kebenaran. Yes. Itu yang kita ambil, itu yang kita pegang. If one day worship night memang gak Tuhan izinkan lagi atau Tuhan gak kasih kesempatan di kafe-kafe, that's fine, gak apa-apa. Karena bukan cuma tempat itu doang platform untuk kita worship. Justru adalah goalsnya sekarang kami berdoa, ada teman-teman, orang-orang yang datang worship night, mereka bawa pulang lagi kenyamanan itu ke rumah mereka masing-masing. Yes. Keluarga mereka, local church mereka. So good. Well, we are so blessed today. Haleluya. Tapi saya percaya makanya kita senang dapat atmosphere changer. Tapi cerita Christoph tadi, perjuangan tidak mudah, prosesnya tidak mudah. Banyak yang hujat kok. Iya, di mana yang hujat bukan cuman orang luar, by the way. Selfless, harus jadi selfless. Dan, yes, true. Tapi justru disitulah kemurnian itu terjadi. Yes. So, Ko Andi and Into the Deep support all the Pernet Project. Thank you so much. Dan juga gerakan worship yang ada di nasional di Indonesia dan bangsa-bangsa. So, thank you for coming. Yes, of course. Dan I want you to worship one last song together sebelum kita tutup malam ini. Alright. Thank you once again karena udah ajak. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh Lord, Jesus in the darkness over every enemy. Amen, amen. Jesus for my family, I speak the holy
is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.